Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang roll-up. Sebelumnya, kami di sini ingin menjelaskan tentang roll-up, moll-up, dan roll-up. Yang pertama-tama kita perkenalkan nama dulu, nama kelompok dulu. Yang pertama ada saya sendiri, Syifa Rusmatunisa, yang ingin menjelaskan tentang roll-up. Dan yang kedua itu ada Dewi Nur Aulia yang ingin menjelaskan tentang moll-up. Dan yang ketiga itu ada Hetty Febriani yang ingin menjelaskan tentang roll-up. Roll-up itu kepanjangan dari Relational Online Analytical Processing, yang artinya itu adalah proses untuk menyimpan detail data dan agregasi kubus dengan menggunakan tabel pada database Relational Data Warehouse. Berbeda dengan roll-up tidak menyimpan salinan database. Ia mengakses langsung pada tabel fact ketika membutuhkan jawaban sebuah query. Sehingga query pada roll-up mempunyai response time yang lebih lambat dibandingkan roll-up maupun roll-up. Maksudnya ini bukan roll-up ya, ini moll-up. Karakteristik model ini digunakan untuk menyimpan data yang besar dan jarang dilakukan proses query. Misalnya itu data history dalam jumlah besar dari beberapa tahun sebelumnya. Selanjutnya itu roll-up bisa diartikan sebagai tipe OLAP yang bergantung pada database relasional atau RDBMS yang artinya Relational Database Management System sebagai media penyimpanan storage data yang akan diolah. Roll-up juga digunakan untuk melakukan partisi menggunakan tabel relasional dalam data warehouse. Banyak orang berpendapat bahwa basis data yang dirancang secara khusus untuk sebuah keperluan analisis tidak dibutuhkan karena sebuah basis data relasional sudah cukup mampu untuk menampilkan data OLAP. Hal ini hanya berlaku pada tingkat tertentu saja. Pada sebuah basis data yang terdiri dari ribuan atau ratusan ribu records, maka menampilkan data OLAP akan menjadi sebuah masalah karena banyak data yang harus di-query dan hal ini adalah yang menjadi keterbatasan partisi roll-up. Selanjutnya di sini ada keuntungan dan kekurangannya. Apa sih keuntungan dan kekurangan roll-up? Yang ini kita mau menjelaskan tentang keuntungan dulu. Yang pertama, keuntungan dari roll-up sendiri itu adalah dapat menangani jumlah volume data yang sangat besar. Batasan ukuran volume data yang ditangani pada teknologi roll-up adalah batas dari volume dari relational database yang dipakai. Dengan kata lain, pada roll-up sendiri tidak ada batasan volume data. Yang kedua itu, keuntungannya adalah dapat memanfaatkan fungsi-fungsi yang ada pada relational database yang dipakai. Selanjutnya kita kekurangannya. Kekurangannya itu apa sih? Yang pertama itu ada dapat menangani jumlah volume data yang sangat besar. Batasan ukuran volume data yang ditangani pada teknologi roll-up adalah batasan dari volume dari relational database yang dipakai. Dengan kata lain, pada roll-up sendiri tidak ada batasan volume data. Dan yang kedua itu dapat memanfaatkan fungsi-fungsi yang ada pada relational database yang dipakai. Selanjutnya adalah kapan sih roll-up itu dapat digunakan? Oke, yang pertama itu data pada tingkat transaksi atau lowest granularity level. Yang kedua hanya membutuhkan data rinci. Yang ketiga banyak menggunakan query ad hoc, bukan hasil prekomputasi. Contoh, telekomunikasi, yaitu call data records-nya atau CDR-nya. Yang kedua situs e-commerce-nya. Yang ketiga itu perusahaan kartu kredit. Teknik-teknik roll-up. Di sini ada beberapa teknik-teknik roll-up. Langsung aja. Oke, ini dealing with dimension change. Yang pertama kunci pengganti atau surrogate key, yang itu antisipasi perubahan dimensi bisnis. Yang kedua itu revisi incidental dimensi bisnis. Di sini ada berbagi 3 tipe ya. Yang pertama itu tipe koreksi kesalahan, yang kedua itu artinya perubahan status, yang ketiga itu nilai atribut paralel. Yang ketiga itu ada dimensi bisnis yang sering berubah. Aturan polis perubahan dimensi.
Selanjutnya itu ada kunci pengganti atau surrogate key. Pemakaian kunci pengganti untuk mengantisipasi perubahan nilai kunci. Yang contohnya itu pengganti nama, nomor induk, kode, dan sebagainya. Yang kedua itu masalah daur ulang, kode, atau nomor yang sudah tidak digunakan. Yang kedua itu ada nilai kunci pengganti adalah nomor unik yang diciptakan oleh sistem. Yang kedua itu ada yang ketiga itu nilai kunci aslinya disimpan sebagai atribut dalam tabel dimensi. Selanjutnya ada slowly change dimension, jenis perubahan insidentia pada tabel dimensi. Yang pertama, di sini juga ada tipe-tipe ketiga ya, ada tiga tipe. Yang pertama itu koreksi kesalahan, misalnya kesalahan tulis nama customer. Yang kedua itu pergantian status, misalnya dari status membujang ke status menikah. Yang ketiga itu nilai atribut ganda atau paralel, misalnya jabatan rangkap karyawan. Selanjutnya ada proses updating dilakukan saat full refresh atau maintenance. Nah, di sini ada tipe-tipenya kan tadi kan ada tipe 1, tipe 2, tipe 3. Nah, di sini akan dijelaskan lagi tipe-tipenya nih. Yang pertama itu tipe 1-nya. Tipe 1 itu tadi balik lagi adalah koreksi kesalahan. Di sini ada dua ya, ada karakteristik dan implementasinya, dibagi dua. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang karakteristiknya. Karakteristik yang tipe pertama itu adalah ada 3. Yang pertama itu nilai lama yang salah digantikan dengan nilai baru. Yang kedua itu perubahan terjadi pada aplikasi sumber data tanpa mengubah status record data yang bersangkutan. Dan yang ketiga itu nilai lama tidak diperlukan lagi oleh aplikasi sumber data maupun DW. Dan selanjutnya ada implementasinya. Implementasinya ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama nilai lama dalam tabel dimensi dibuang dan digantikan dengan nilai baru. Yang kedua, tidak ada perubahan lain di tabel fakta dan dimensi. Lanjut ke tipe yang kedua. Tipe kedua itu perubahan status. Sama di sini juga ada karakteristik dan implementasinya. Yang pertama karakteristiknya itu adalah perubahan status record pada aplikasi sumber data. Nilai atribut baru menandai periode historis baru, periode historis ganda. Yang kedua itu nilai lama harus tetap disimpan sebagai data historis DW. Dan yang implementasinya itu ada 5 ya. Yang pertama tambahan record baru dalam tabel dimensi dengan nilai atribut baru atau atribut yang lain nggak sama dengan record lama. Jadi boleh sama record yang lama. Dan yang kedua itu tambahan record baru dalam tabel dimensi dengan nilai atribut baru. Yang artinya atribut yang lain sama dengan record lama. Jika surrogate key digunakan, record baru ini mendapat surrogate key yang baru. Jadi kalau misalnya yang lama digunakan, jadi kita mendapat record yang baru. Yang keempat itu ada tambahan atribut berlaku underscore mulai dan berlaku se-underscore sampai dalam tabel dimensi. Jika belum ada ya ini ya. Yang terakhir itu ada tulis tanggal, berlakunya perubahan pada record baru dan tanggal tidak berlaku pada record lama atau sebelumnya. Selanjutnya itu ada tipe ketiga. Nah, tipe ketiga itu tadi artinya itu nilai atribut paralel. Yang karakteristiknya itu ada 2. Biasanya disebabkan oleh perubahan sementara nilai atribut pada aplikasi sumber data. Yang kedua, nilai baru dan nilai lama masih digunakan dan atau diperlukan baik oleh aplikasi sumber data maupun DW. DW itu data warehouse ya. Yang selanjutnya ada implementasi. Implementasi itu ada 3. Yang pertama itu tambahkan kolom nilai underscore lama dalam tabel dimensi dan pindahkan nilai yang lama ke kolom ini. Yang kedua, masukkan nilai baru pada kolom nilai aslinya. Yang ketiga, jika perlu tambahkan atau pakai kolom berlaku underscore nilai untuk mencatat tanggal berlakunya perubahan.
Oke, selanjutnya ada rapidly change dimension. Maksudnya itu ini artinya dimensi yang berubah dengan cepat. Di sini ada problemnya. Yang pertama itu dimensinya sering dan banyak berubah. Yang kedua itu perubahan pada tabel-tabel dimensi besar. Misal, dimensi customer dengan juta records akan sangat tidak efisien. Yang seterusnya itu ada implementasinya. Implementasinya itu yang pertama bagi atau partisi tabel dimensi menjadi 2 atau lebih. Dimensi dengan mengeluarkan atribut-atribut yang sering berubah ke tabel dimensi baru. Yang kedua itu tambahkan kunci primer tabel dimensi baru tersebut ke tabel fakta sebagai kunci eksternal. Dan yang terakhir dari presentasi rollup itu adalah tadi kan ada yang cepatnya ya, dan ini juga ada yang perlahan, ada yang slowly-nya, walaupun perlahan juga ada kebijakannya ya. Slowly change dimension policy itu artinya perlahan-lahan mengubah kebijakan dimensi. Di sini ada 3. Yang pertama, tidak semua perubahan pada nilai atribut harus diperlukan sebagai perubahan tipe 2 atau tipe 3. Yang kedua, spesifikasi kebutuhan menentukan atribut-atribut mana yang harus menerapkan pencatatan perubahan tipe 2 dan tipe 3. Dan yang terakhir, perubahan pada atribut-atribut lainnya diperlakukan sebagai perubahan tipe 1 dilakukan dengan operasi override. Jadi segitu aja presentasi dari rollup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rollup multidimensional OLAP. Cara tradisional dalam analisis OLAP dalam rollup data disimpan dalam bentuk multidimensional database. Tidak seperti basis data relasional yang menyimpan data dalam sejumlah array multidimensional, karena dimensi dapat diakses secara mudah. Maka user dapat melakukan query pada basis data MOLAP dengan sangat cepat. Selain mengandung data mentah, basis data MOLAP juga mengandung agregasi data sehingga dapat memberikan respon yang cepat terhadap query. Contoh menyimpan data MOLAP yang pertama, menyimpan data sesuai dengan struktur kubus. Ukuran disimpan dalam array multidimensi dan array diindeks oleh dimensi. Yang kedua, akses langsung ke array. Selanjutnya, belum ada standar akses API atau language. Yang kelima, ada juga yang internalnya menggunakan RDBMS. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan MOLAP yang pertama ada performance hebat karena MOLAP memang dibangun untuk mengambil data yang cepat dan optimal untuk operasi slinching dan ditching. Yang kedua dapat membentuk kalkulasi yang kompleks dan cepat. Yang ketiga, semua kalkulasi telah dihitung saat coba dibentuk. Kekurangan MOLAP yang pertama ada jumlah volume data yang dapat ditangani terbatas, karena semua kalkulasi telah dihitung saat kub dibentuk, maka untuk menyimpan hasil kalkulasi tersebut diperlukan volume data yang besar dalam kubnya sendiri. Yang kedua diperlukan investasi tambahan karena teknologi MOLAP seringkali belum dimiliki oleh organisasi. Dengan kata lain, untuk mengadopsi teknologi MOLAP, ada peluang untuk menambah investasi, tenaga, dan biaya. Cara kerja MOLAP yang pertama ada tahap konstruksi dan populasi data. Pada tahap ini, sumber data akan dibaca, dilakukan perhitungan agregasi pada berbagai level dimensi dan hasilnya akan disimpan di struct MOLAP. Yang kedua ada tahap query atau layanan permintaan data analisis. Pada tahap ini, OLAP server akan melayani permintaan query dari klien dan membaca data dari struct MOLAP. Selanjutnya ada keuntungan MOLAP. Performa, kecepatan akses yang sangat baik. Namun kelemahannya adalah jika kombinasi agresi data yang dihasilkan untuk semua level, maka ukuran
penyimpanan akan bisa lebih besar daripada sumbernya sendiri. Atas alasan inilah mulat memiliki batasan sendiri untuk jumlah raw dan kombinasi level agregasi yang diizinkan. Jadi bagaimana kelemahan ini? Padahal mulat adalah pilihan yang ideal jika mempertimbangkan performa sebagai prioritas pengguna sistem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hetty.